Mengklasifikasi tingkat gawat darurat itu 5 menit. Mana proses yang bisa saya automate? Menerima laporan gawat darurat 4 menit. Ini saya automate. Jangan. Karena orang kecelakaan di jalan, telepon ke kita, yang terima komputer semakin stres. Mengklasifikasi bisa tuh. Karena sudah ada tahunan data yang ditentukan perawat itu bisa kita pakai untuk membuat pola, pakai decision tree, pakai machine learning untuk jadi if then, jadi rule. Jadi yang 5 menit itu nggak perlu lagi 5 menit. Kita masukkan aja beberapa parameter, nanti komputer yang ngitung sendiri. Kalau tadinya 5 menit, sekarang dengan komputer dia bisa 1 menit karena sudah ada pola data mining masuk. SLA-nya berubah. Kalau tadi satu pasien 17 menit, sekarang satu pasien 8 menit. Hari ini kita akan berdiskusi tentang satu topik digital transformation trend. Organisasi itu bergeraknya seperti apa toh? Bangun solusi IT itu bergeraknya seperti apa? Karir SDM computing juga ada sedikit perubahan. Cara kita mendevelop aplikasi juga ada perubahan. Jadi rentetannya kemana-mana. Perusahaan itu sebenarnya kalau pengen survive, apa yang harus dilakukan, perubahan apa yang harus dilakukan. Nah itu yang akan kita bahas. Ini hari ini agak panjang, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Nama saya Romi Satriwahono, SD SMP saya di Semarang, SMA di Taruna Nusantara di Magelang, saya angkatan pertama. Kemudian saya ke Jepang ikut program Pak Habibie. Bidang saya di Enterprise Architecture, Software Engineering, Machine Learning. 3 itu yang garapan yang saya lakukan. Tahun 2004 saya pulang ke Indonesia setelah 10 tahun di Jepang. Di Jepang saya nggak hanya di kampus, tapi juga part-time di berbagai tempat. Saya masuk ke beberapa perusahaan-perusahaan kayak Activision, Selam Bersih, IBM. Pulang ke Indonesia jadi peneliti di LIPI, hanya tahan 3 tahun. Setelah itu saya mendirikan startup bisnis. Saya lanjutkan perjuangan saya membuat ilmukomputer.com dalam bentuk formal. Brandmatics ini kemudian saya spin off perusahaan untuk project-project kita pakai brand dev. Saya masih ngajar di beberapa program pascasarjana. Komponen pertama digital transformation biasanya orang ngomongin big data. Big data itu nanti jargon baru tapi teknologinya lama. Urusan data terstruktur namanya data mining. Kalau data tidak terstruktur, information retrieval atau text mining. Big data yang pertama. Saya sudah punya pola. Pola-pola ini saya masukkan ke sistem. Sistemnya terhubung dengan sistem yang lain dengan menggunakan unique ID, device sama device berhubungan, bahkan kalau perlu nggak perlu bantuan manusia, IoT device berkembang, terus kemudian business process automation. Jadi business process kita simulasi, terus kemudian kita automation, itu ternyata konsep masuk ke komponen dari digital transformation, kemudian semua keping-keping ini kita satukan dalam bentuk enterprise architecture, ternyata tren digital transformation itu ngefek ke manusianya, computing profession change. Jadi ada 5 komponen digital transformation trend yang ada dan yang harus kita pahami ketika kita mau melakukan transformasi digital di organisasi kita. Pertama, big data. Ini sudah sering saya ceritakan, manusia sadar nggak sadar, suka nggak suka memproduksi data membesar, nggak hanya dipakai untuk bidang yang selama ini kita ketahui, kayak astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, cuaca, itu udah oke lah kita datang ke rumah sakit, ada data rekam medis, astronomi juga banyak, kita masuk ke Kementerian Pertanian, itu ada data tentang produksi daging, ada beberapa data yang dulu kita anggap nggak penting, sekarang jadi penting, misalkan kayak olahraga, ternyata sekarang diperjualbelikan, jadi rebutan perusahaan game, Konami sama EA Sport ya, yang rebutan data FIFA. Data tumbuh dari tadinya, kalau kita mikir 140 terabyte dalam 10 tahun itu datanya gede, sekarang nggak gede. Data di era sekarang, gara-gara Web 2.0 ini, ada 7 miliar penduduk di dunia ini, phone subscription-nya juga mencapai 7 miliar, jadi hampir setiap penduduk di dunia ini punya handphone di tangannya. Omongan 140 terabyte di 10 tahun itu nggak lagi ngefek, karena Spotify itu mengupload 14 lagu dalam setiap menit. Kita nggak hanya bisa ngecek lagu-lagu barat, Didi Kempot, lagu-lagu yang selama ini nggak kita duga akan muncul di Spotify, sekarang sudah muncul di Spotify semua. Amazon itu menjual 1,5 miliar dalam 60 detik. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama teman kita kesana-kesini atau main game, ada transaksi 1,5 miliar yang terjadi di Amazon. Jadi efek dari semua ini, data tumbuh 140 terabyte dalam 10 tahun. Sekarang nggak, Google itu memproses 100 petabyte. Bukan lagi terabyte, tapi petabyte. Dalam sehari ini di 3 juta servernya. Facebook 300 petabyte data per hari. YouTube itu punya 1000 petabyte video storage dan YouTube dimiliki oleh Google. John Naisbitt ngomong di bukunya yang terkenal Megatrend tahun 1988, udah dia prediksi kita akan kebanjiran data tapi miskin pengetahuan. Orang-orang berusaha mengubah data itu jadi pengetahuan. Tadi saya sampaikan di depan, nggak hanya bidang-bidang yang selama ini kita kenal, tapi kayak olahraga, Moneyball kalau sekarang diperankan Brad Pitt. Brad Pitt merankan satu orang yang namanya Billy Beane, manajer baseball tim namanya Oakland Athletics, yang dalam sejarah di dunia baseball di Amerika
mereka pernah memecahkan rekor yang sudah dimiliki oleh New York Yankees selama 100 tahun, kemenangan 20 kali berturut-turut. Pada saat Billy Beane ini masuk, pas benar-benar anjlok, dia barusan menjual 3 pemain besar dan terkenalnya. Akhirnya mereka merekrut orang bukan berdasarkan harga pasaran yang benar, tapi merekrut orang berdasarkan harga statistik dari pemain. Cara penghitungan ini kemudian disebut dengan sabermetric. Menarik, film ini cerita bagaimana data mining dipakai untuk dunia olahraga. Ide untuk mengolah data jadi pengetahuan, jadi disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengolah data menjadi sebuah pengetahuan yang kita bisa pakai untuk predik masa depan, itu kemudian disebut data mining. Di era sekarang, kita sebut big data, kita sebut knowledge discovery in database, bidang ilmunya kita sebut data science, yang dia nggak hanya peduli dengan data terstruktur, juga data tidak terstruktur. Ada lagi yang nyebut BI, knowledge extraction, information harvesting, itu omongan yang sama. Kita pengen mengubah data menjadi pengetahuan, pola pengetahuan itu nanti bisa kita pakai untuk mempredik masa depan. Metode big data itu nanti ngolah data, basis dari datanya kalau bentuknya tidak terstruktur, itu namanya text mining, misalkan teks dari Twitter, Facebook, dan seterusnya. Kalau datanya terstruktur, biasanya kita sebut tetap data mining. Text mining itu nanti perannya ada text processing, mengubah data tidak terstruktur jadi terstruktur, kemudian di-mine, diklasifikasi atau di cluster biasanya kalau yang text. Kalau yang text mining, kan data tidak terstruktur, misalkan dari Twitter, dari email, dari artikel kita proses jadi terstruktur, kemudian baru kita mining. Contoh yang text mining dari Twitter itu bisa nggak? Atau dari sosial media itu kita cari, kira-kira jejak pornografi di Indonesia itu seperti apa? Dari posting mereka, bahasa yang mereka pakai, itu semuanya mining dari teks. Atau yang dilakukan sahabat saya, Mas Fahmi, yang punya drone emprit, tiap ada fenomena, dia rekam, dia ambil dari Twitter, kondisinya seperti apa, ini tuh klasternya siapa, dari posting itu ditarik semua, terus kemudian nanti dibuatkan klaster, urusan teks mining. Kalau data mining, misalkan saya bantu PPATK untuk ngecek kira-kira ini pencucian uang atau bukan dari data jutaan transaksi di perbankan. Kebakaran hutan, nih mahasiswa saya ada satu yang saya tugaskan untuk ngurusi prediksi kebakaran hutan ini. Dari data kebakaran hutan yang ada, kita bisa predik, bisa bentuknya time series forecast, bisa bentuknya estimasi. Ya, ingat ya, datanya numerik, atributnya numerik, kelasnya numerik, dia kalau nggak estimasi ya forecast kalau ada data rentet waktunya. Saya bantu teman-teman Kemlu untuk ngecek kira-kira dari data perlindungan warga negara Indonesia ini yang biasanya bermasalah itu siapa. Kalau TKI, dia laki-laki atau perempuan, biasanya umurnya berapa, asalnya dari mana. Itu bisa semuanya kita mining nanti untuk membuat kebijakan. Oh, ternyata kita harus siapkan orang lebih banyak di Arab Saudi, di Malaysia, daripada di tempat lain. Kita harus educate orang dengan lebih kenceng untuk laki-laki umur sekian. Kalau dia perempuan umur sekian. Memprofiling deteksi kasus TKI. Saya bantu teman-teman Kementerian Sosial, bahwa klaster yang paling layak berapa. Ternyata memang benar klaster tingkat kemiskinan itu nanti 5. Kita hitung pakai DBI, dia yang paling optimal. Kita bisa pakai data mining untuk menentukan kelayakan kredit. Apakah ini layak saya kasih atau enggak. Dari mana? Kelas atau labelnya itu bukan yang nerima kredit atau tidak nerima, bukan. Dari yang nerima kredit dan dia kemudian macet, yang nerima kredit, dia lancar. Yang lancar itu saya buat bahwa dia layak, nanti yang macet saya buat dia nggak layak. Terus kemudian kalau di KPK, kita sempat mengadakan kompetisi juga di kepemimpinan terakhir Pak Saud CS, sampai ke level kompetisi, kita bisa menemukan pola, kira-kira orang koruptor itu, teorinya orang korup itu karena tamak, apakah benar? Oh benar, dari pola data mining kelihatan, yang paling menentukan orang korup itu adalah transportasi, total harta, kategori jabatan, memang benar-benar karena tamak, bukan karena, oh saya hutang, terus kemudian, bukan. Dari data transaksi, Indomart misalkan, orang beli gula atau enggak, beli itu 1, enggak itu 0 ya. Gula, kopi, sabun, sampo. Transaksi kedua, kopi, popok. Ini transaksi anak muda laki-laki yang sudah mulai nikah. Yang pertama belum nikah nih, kan. Beli gula, beli kopi. Yang kedua beli kopi tapi lupa beli gula karena disuruh beli popok. Nah, pola transaksi ini nanti kelihatan ketika kita pakai association rules. Orang beli aqua ke sabun 0,8. Oh, nggak selalu ternyata, tapi hampir sering banget. Sampo ke gula, boneka ke spray 1. Orang setiap beli boneka pasti beli spray. Ini karena dia 1. Ini berarti pasti. Confidence ini diurutkan oleh Amazon. Kemudian kalau kita klik satu buku di Amazon, orang yang membeli buku tadi juga membeli buku ini loh. Nah, itu diurutkannya pakai association rules yang tadi sudah kita buat, tingkat confidence yang kita urutin dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Revolusi industri ketiga itu mengubah dari orang pakai alat elektronik di revolusi industri kedua,
menjadi komputer. Tahun 1970 itu mulai ada database, orang buat aplikasi database mulai bisa. Tahun 1990 saya mulai bisa buat guestbook. Saya masuk ke Saitama University tahun 1995. Amazon belum ada, Amazon baru ada tahun 96, setahun kemudian. Saya masih pakai Mosaic browsernya. Saya berhasil membuat aplikasi guestbook di tahun 1995. Itu teman-teman saya udah, wah keren banget ini. Dan aplikasi guestbook saya buat pakai bahasa C, bayangkan ya. Saya butuh 500 baris code. Saya ngakses database pakai bahasa C juga. Saya buat aplikasi CRUD itu saya butuh 1.500 baris code di era itu. Menyebalkan banget, lama. Tapi kalau sekarang saya define aja database-nya, saya bisa buat otomatis pakai IDE yang ada kayak NetBeans. Itu yang kemudian banyak hal yang bisa kita permudah di era sekarang. Makanya itu yang membuat kemudian harga dalam tanda kutip ya, gaji programmer itu kenapa lebih rendah daripada data scientist? Karena apa? Banyak yang bisa kita automate. Semakin banyak yang bisa kita automate, kerjaan kita semakin psikomotorik, itu otomatis gaji yang kita terima semakin murah, simpelnya seperti itu. Nanti data science juga sama, Pak. Kalau sekarang masih banyak pre-processing, masih butuh bantuan manusia karena banyak melibatkan konteks gitu ya. Tapi di era ke depan belum tentu. Kalau nggak bergerak, data science comfort zone, nerima apa adanya, ya kayak gini yang saya lakukan. Itu makin lama akan terlindas juga oleh perkembangan zamannya. Kalau kita lihat 10 tahun lalu saya ngajar mahasiswa, misalkan pakai NIME atau pakai RapidMiner, ini mengkomparasi kayak gini caranya dan seterusnya. Tapi sekarang masukin datasetnya, itu RapidMiner sudah ngasih kita rekomen, ini mau diapain, ini nggak mungkin diestimasi karena labelmu nominal, loh. Dia sudah ngasih kita ini. Bahkan bisa di auto model, saya klik, dia bisa mengkomparasi sendiri dan seterusnya. Data mahasiswa di kampus yang selama ini nggak pernah kita olah, sistem informasi akademik yang selama ini curut apps, data itu bisa kita keluarkan polanya sampai saya tahu nanti orang lulus tepat waktu itu yang seperti apa. Oh ternyata yang paling berpengaruh itu status mahasiswa. Kalau sambil bekerja tergantung IP semester 2. Kalau IP semester 2-nya lebih dari 3,5 pasti lulus, tapi kalau kurang tergantung IP semester 4. IP semester 4-nya kurang dari 2,7 pasti telat. Kalau lebih tergantung umur. Jadi IP semester 2 kurang dari 3,5, tapi IP semester 4 kurang lebih dari 2,75, tapi umurnya 31, wassalam. Umur kurang dari 31 setengah, itu tergantung IP semester 3. IP semester 3-nya kurang dari 2,5, telat. Lebih dari 2,5 tergantung umur. Di atas 24 tahun, telat. Di bawah 24 tahun tergantung jenis kelamin. Jenis kelaminnya perempuan, tepat. Kalau laki-laki, telat. If then ini kemudian kita masukkan ke dalam sistem informasi akademik, sistem informasi akademiknya jadi cerdas, revolusi industri ketiga itu sampai ke sistem cerut, bahkan revolusi industri keempat, kecerdasan. Ketika kita mulai memasukkan pola-pola seperti ini ke dalam sistem kita, jadi cerdas. Data science dipakai di mana saja, banyak untuk urusan consumer analytics, perbankan, fraud detection, oil gas, untuk misahin mana minyak, mana batu. Kalau kita pandang pekerjaan dan role dari seorang data science, jadi yang pertama, database-nya dulu saya siapin, ini urusannya DBA sama DBE, ngurusi data source, data warehouse, data integration. Nanti data yang sudah agak rapi, yang denormalize kata orang data mining, kita pre-processing, mulai pre-processing ini mulai dilakukan oleh para data scientist. Data scientist ini terbagi menjadi dua. Kalau sampai analisisnya di statistik itu disebut data analis, tapi kalau sampai ke memining data itu disebut data scientist. Nanti di era GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, mereka ngomong, aku nggak peduli namamu apa, yang penting kamu ngerti bisnis, kamu ngerti cara, teknik, untuk mengolah data jadi pengetahuan. Yang dibutuhkan data scientist. Nah, data scientist ini kalau bukan orang bisnis, dia butuh bisnis analis untuk menerjemahkan, membuat visualisasi dari pola yang dia buat untuk distorkan ke end user. End usernya nanti membuat kebijakan dari situ. Semakin ke atas, semakin potensial bisnis value-nya semakin besar. Nah, kalau kita lihat big data landscape, itu ada infrastrukturnya, ada software-nya, ada platformnya, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari Gartner, kalau data visualisasi itu yang berkuasa kayak Tableau gitu ya, Power BI itu data visualization. Tapi kalau data mining ada RapidMiner, ada NIME gitu. Infrastrukturnya sebelah kiri ini Bapak kan kalau lihat big data landscape ini. Terus untuk analytics-nya ada di tengah. Jadi platform untuk analytics SAS, IBM Watson, RapidMiner dan seterusnya gitu ya. Makanya di course yang data science saya ajarkan RapidMiner. Kalau sudah tahu RapidMiner, NIME juga gampang. NIME lagi meningkat karena open source full ya. Berangkatnya bareng ini antara si RapidMiner sama NIME. RapidMiner itu dibuat oleh satu orang namanya Michael Bertolt, kan tahun 2004. Jadi bareng dengan RapidMiner dekat, sama-sama open source juga di era awalnya. Cuman kalau sekarang NIME masih tetap open source, tapi konsepnya sama, kalian lihat. Saya buatin pola, saya lihat datasetnya, saya pakai algoritma jadi pola. Ngikutin building block konsep data mining. Data
saya pakai algoritma, jadi pola pengetahuan. Nanti kalau lihat JobsDB, data scientist, banyak banget, melebihi programmer. Era data science ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Jim Gray ya. Jadi kalau orang industri itu pakai revolusi industri jelasinya, tapi kalau orang science pakai artikelnya Jim Gray ya. Science itu mengalami evolusi loh, yang disebut science itu ya. Dulu disebut science kalau empirical, ada wujudnya. Disebut science kalau kasat mata, makanya ilmu astronomi, oh saya menemukan bintang, bener-bener bintangnya kelihatan di sana. Einstein kalau hidup di era ini, dia pasti dihukum mati. Karena apa? Dia nggak bisa menunjukkan empirical science. Untungnya Einstein itu hidupnya di theoretical science. Masa theoretical science itu nggak perlu dibuktikan secara empiris, secara kasat mata, tapi buktikan secara matematis. Bayangkan, di era Wright bersaudara itu lagi buat pesawat, belajar membuat pesawat, Einstein ngomong, suatu saat ada bapak pamit ke anaknya, saya pengen keluar angkasa pakai pesawat dengan kecepatan cahaya. Pesawat dengan kecepatan cahaya apa pula ini gitu ya, nggak ada orang yang tahu. Jadi ada bapak pamit ke anaknya, terus kemudian dia pergi keluar angkasa, cuma 1-2 bulan aja, Bapak kan ternyata dia nyenggol 2 black hole, sekali senggol 50 tahun hilang, ketemu lagi dengan anaknya sudah hampir meninggal, umurnya sudah 100 tahun. Nanti lihat film Interstellar. Setelah itu Alan Turing, von Neumann bisa membuat komputer, Bapak kan zamannya kemudian bergerak namanya computational science. Semua algoritma yang dibangun, fuzzy logic, Queenland dengan decision tree, super vector machine, neural network, semuanya itu masuknya eranya computational science. Sampai 1990, Tim Berners-Lee memformulasi web WWW itu. WWW bergerak dari 1.0 jadi 2.0 di era tahun 2000 ke atas. Orang bisa ngentry, orang bisa terlibat, orang bisa sosial media rame, orang perlu memining data, jadilah masuknya ke data science. Kedua, pola-pola pengetahuan tadi nanti saya masukkan ke dalam sebuah sistem, device terkoneksi ke network. Kalau perlu dia nggak pakai manusia, mesin to mesin jalan, itu yang kemudian disebut dengan IoT. Jadi kita ini pengen bergerak dari stupid app tadi jadi smart apps. Pola-pola pengetahuannya mulai muncul, membuat perusahaan-perusahaan pada leading sekarang ya, yang perusahaan-perusahaan yang asetnya itu bukan aset money capital, tapi knowledge capital. Uber jadi perusahaan taksi terbesar di dunia, padahal nggak punya armada. Sama seperti Gojek. Gojek nggak punya armada, Grab nggak punya armada, tapi bisa ngalahin Bluebird yang armadanya 50.000 armada. Kalau satu taksi, satu mobil Vios itu 200 juta, kalau dikalikan 50.000, kita bisa bayangkan asetnya Bluebird itu hampir triliunan. Itu tiba-tiba kalah oleh perusahaan yang nggak punya apa-apa, tapi dia punya aplikasi yang di dalamnya ada knowledge. Pola-pola itu dipakai untuk menentukan Grab point, menentukan tarif, menentukan iklan ini tuh tampilnya di mana. Google perusahaan iklan multimedia terbesar di dunia nggak punya kontennya dari kita. Dan begitu juga dengan yang lain, kayak Airbnb dan seterusnya. Jadi muncullah perusahaan-perusahaan yang berbasis pengetahuan. Pola pengetahuan itu masukin ke dalam sistemnya jalan di atas device, terkoneksi dalam satu network. Mekanisme ini yang kemudian disebut dengan Internet of Things. Satu perusahaan saya di Money Prima, kita bikin port management system, kita letakkan di pelabuhan-pelabuhan laut, bisa men-tracking kapal. Jadi konsepnya itu, kita pengen kapal itu ter-track seperti pesawat ter-track. Jadi kalau kapal itu mandek di situ, argonya mulai kita jalankan untuk ngitung parkir dia itu sudah berapa jam, pelabuhan laut bisa men-charge kapal-kapal yang memparkir kapalnya di sana. Kondisi di Indonesia ini seperti ini loh. Kapal itu masuk ke Indonesia, kalau warnanya hijau, itu berarti dia terregister dan dia datang ngomong gitu ya. Dia sebelum datang dia ngomong. Yang hijau hampir nggak ada, cuma satu nih. Jadi ini yang kapal yang resmi nih. Terregister dan dia datang ngomong. Nggak terregister, datang nggak ngomong. Itu yang merah kok. Merah nih. Dia terregister tapi datang nggak ngomong, itu warnanya kuning ini. Kalau di Indonesia lihat, ini yang sebenarnya bikin pusing dunia pelabuhan laut ya, karena kapal-kapal bisa seenaknya datang ke Indonesia gitu ya. Makanya dulu Bu Susi marah-marah, wajar karena kondisinya memang seperti ini. Dan dengan IoT kita itu bisa memandu kapal yang segede ini sebaiknya parkirnya di sini. Kalau orang sains pakai evolution science, kalau orang industri pakai revolusi industri. Revolusi industri 1 ngubah dari tenaga budak jadi mesin, meskipun pakai mesin uap, nanti mesin uap diubah jadi mesin elektronik, jagoannya ini Frederick Taylor, segala macam ini. Mesin elektronik diubah jadi komputer, Alan Turing, von Neumann, era 1990 ke atas, orang mulai berpikir data mining, machine learning, yang tadinya kebanyakan toys problem, sudah bisa dipakai benar-benar untuk menyelesaikan banyak hal termasuk di industri. Kita sudah bisa punya smartwatch, itu benar-benar smart karena bukan hanya aplikasi CRUD gitu ya, melibatkan device, IoT, aplikasinya juga ada, sistem operasinya juga ada,
ada pola data yang masuk ke sana. Nah, itu yang disebut dengan smart, ngikutin definisinya Alan Turing. Kalau ditanya, revolusi industri itu semakin ke sekarang semakin apa? Makin cepat, makin biayanya makin murah, makin efisien, makin ROI-nya tinggi, makin BEP-nya cepat. Landscape IoT sekarang sudah dipakai di industri macam-macam nih, otomotif, retail, Tesla membuat mobil yang jalan sendiri, itu kan sebenarnya IoT ya. Ada device, ada UID terkoneksi ke network. Untuk dunia pertanian, kita bisa monitoring kondisi persawahan kita, peternakan kita. Yang ketiga, business process automation. Business process itu sebenarnya ya SOP itu. Definisinya juga sama, koleksi dari aktivitas terstruktur pada suatu organisasi menghasilkan produk layanan untuk kebutuhan internal atau pelanggan. Cuman kenapa namingnya sekarang berubah jadi proses bisnis? Karena gini, SOP itu dulu sejarahnya Frederick Taylor ketika revolusi industri kedua pengen alatnya itu nggak rusak. Makanya supaya alatnya nggak rusak dibuatin standar operating procedure untuk pakai alat itu. Terus kemudian SOP-nya bergerak dari alat jadi tenaga kasar supaya lu kerjanya benar sesuai dengan ini kita buatin SOP untuk kamu. Orang pakai flowchart kemudian buatlah SOP. Berkembang kemudian SOP itu kok dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat nih. Kalau di kementerian dari staf eselon 4 untuk eselon 4 kalau kesalahan datang yang dimarahi eselon 4. Jadi yang buat melaksanakan sendiri, yang dipanis juga dia. Bos saya kok nggak punya SOP ya. Kemudian jargon ini mengalami evolusi, nggak lagi kita sebut standar operating procedure, proses bisnis yang level atas itu level bos saya, level bawahnya, level pimpinan, level menengah, sampai ke saya, staff, misalkan saya ada di posisi staff. Makanya hierarki kemudian kita susun proses bisnis level 0, level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi level 3 atau level 4 itu kalau ngikutin framework EPQC, kan itu disebut proses. Mulai SOP itulah yang selama ini kita kenal. Nah, orang dulu membuat pakai flowchart dengan beraneka ragam gaya ya. Kalau di Indonesia modelnya seperti ini, buatnya pakai Microsoft Word itu kalau di kementerian. Jadi Microsoft Word sama Excel itu bukan tools untuk membuat bisnis proses sebenarnya, tapi di Indonesia dipakai. Ada masalah kok nggak standar ya pemakaian bisnis proses modeling ini nggak standar. Itu jadi masalah besar di diskusi-diskusi bisnis proses manajemen. Udah pakai flowchart, tapi flowchart juga beda-beda, nggak ada yang menstandarkan flowchart sehingga notasi beda-beda, kita butuh pemodelan proses yang standar. Yang kedua, pemodelan proses bisnis yang ada itu melebar, membesar, sulit saya pahami. Jadi kalau prosesnya rumit, berhalaman-berhalaman, saya butuh yang leveling dan divergen. Nah, kemudian Object Management Group menyusun satu bahasa internasional yang namanya BPMN. Dan BPMN itu sekarang sudah dipakai hampir di 70-80% organisasi di dunia. Cukup kita pakai BPMN, kemana-mana bahasanya akan sama. Itu yang pertama, notasinya standar. BPMN notasi grafis standar yang digunakan untuk memodelkan logika alur proses bisnis yang sifatnya hierarkis dan modeling. Jadi kita nggak perlu nyusun sampai berhalaman-berhalaman ke bawah. Kita buat level atasnya di atas, kemudian detailnya mulai hierarki ke bawah. Nah, jadilah kemudian BPMN yang konsepnya organisasi punya visi, misi, breakdown jadi fungsi, fungsi jadi level 0, kemudian breakdown jadi level 1, level 2, dan seterusnya. Kalau ngikutin EPQC, nah ada standar EPQC namanya. EPQC itu level 3 disebut proses, level 2 disebut proses group. Nah, di Indonesia sudah banyak regulasinya. Ini beberapa regulasi saya juga terlibat. Permen RB 12 dan yang terakhir 19 rekomendasikan BPMN untuk peta proses bisnis. Visi, misi, terus kemudian breakdown jadi fungsi, terus kemudian level 0. Ketika saya bantu INSW, visi misinya apa? Oh, visi misinya kayak gini. Ada kalimat yang harmonisasi proses bisnis, karena tugasnya ada 25 kementerian lembaga diharmonisasi oleh INSW nanti untuk impor-ekspor ya. Ada sistem layanan terintegrasi, layanan publik, punya dukungan teknis. Dari sini kita buat value chain diagramnya. Primary function sama support function. Primary itu proses bisnis, tadi keluar ya, harmonisasi proses bisnis yang sudah mulai butuh di-automate. Saya automate sistem, software, orang TI yang jalanin. Yang kedua, dioperasikan, dijamin mutunya, didukung oleh kesekretariatan. Gunanya untuk apa semuanya? Efisiensi layanan publik dengan sistem elektronik terintegrasi, impor dan ekspor. Mulai saya susun bisnis proses level 0-nya. Gede-gede pekerjaannya kira-kira apa. Nanti kalau saya butuh detail, level 1-nya. Oh, saya lebih detail lagi, karena kalau ketua INSW lihatnya ini tugasnya menteri, tugasnya kepala lembaga, itu level 0. Tugasnya eselon 1, ngelihat yang level 1. Saya punya eselon 1 namanya pengelolaan proses bisnis, tadi misalkan di sini. Punya eselon 2, harmonisasi dan evaluasi dampak kebijakan. Proses gedenya itu nanti ada dari partner sama customer, pengen konsultasi, dikelola oleh PMO-nya ada di pengelolaan kesekretariatan ini. Terus kemudian, oh ternyata butuh harmonisasi proses bisnis ini, larikan ke harmonisasi. Oh ternyata butuh analisis dampak kebijakan, larikan ke analisis dampak kebijakan. Harmonisasi proses bisnis, setelah itu dilakukan analisis, oh ini butuh IT, lari ke bawah,
kembangin sistemnya selesai, operasionalisasi ini supaya jalan dengan bagus, terus gitu ya, service manajemennya, quality assurance-nya dilakukan. Evaluasi, nanti tarik lagi ke atas, oh ini ada perlu evaluasi lebih lanjut, tarik lagi ke atas, masukin ke PMO, Project Management Office. Eselon 1 atau direktur atau deputi pengelolaan proses bisnis itu punya harmonisasi proses bisnis eselon 2 atau subdirektur, deputi atau direktur di bawahnya. Nah, harmonisasi proses bisnis punya pekerjaan juga, punya SOP juga, punya proses bisnis. Oh, pekerjaan saya ini loh, pekerjaan saya mengharmonisasi proses bisnis yang alurnya seperti ini. Oh, caranya gimana? Detailnya seperti ini. Level berikutnya. Nanti ke level berikutnya lagi. Di era transformasi digital, proses bisnis itu bukan kita susun, jadikan buku, kertas, kita letakkan di perpustakaan, kita letakkan di arsip. Bukan. Ini harus saya simulasi. Simulasi itu untuk menguji 3 hal. 1, performance dari alur yang kita buat. Apakah sudah valid? Apakah sudah efisien? Yang kedua, saya pengen tahu kira-kira bottleneck-nya ada di mana. Kalau saya disuruh menetapkan service level agreement, kira-kira SLA-nya kayak gimana? Itu yang kedua ya. Ini contohnya saya berikan nanti pasien UGD ini, kalau yang pernah ikut kelas BPMN saya sudah saya jelaskan, sekaligus kita belajar untuk simulasinya ya. UGD, proses bisnis UGD itu penanganan pasiennya, call center menerima laporan gawat darurat. Setelah itu perawatnya mengklasifikasi, ini gawat daruratnya tinggi, sedang, atau rendah. Kalau tinggi, ngentri data pasien, ambulan lengkapnya dikirim untuk menjemput pasien, 2 dokter, 1 perawat, 1 paramedik, kemudian diotorisasi, pasiennya disembuhkan di rumah sakit. Tapi kalau sedang, kirim ambulan standar aja, bukan ambulan lengkap, kemudian datangi pasien dengan 1 dokter, 1 perawat, 1 paramedik, sembuhkan di sana. Kalau rendah, datangi pasien dengan dokter dan perawat, boncengan naik motor. Ini bisnis proses di UGD misalkan. Saya pengen tahu proses ini valid atau enggak, proses validation. Saya pengen membuat SLA dalam 1 hari bisa nangani berapa pasien, time analysis. Saya pengen tahu dokter saya ada 5, perawatnya ada 3. Ini over atau under, kelebihan orang atau kekurangan orang. Ini yang ketiga, resource analysis. Ini kalau pengen tahu lebih detail nanti ikut kelas yang BPMN ya. Nanti saya masukkan 100 orang. Saya masukkan 100 orang, keluarnya berapa orang? Oh, keluarnya kok 296. Maknanya apa? Nggak efisien ini. Saya masukkan 100, keluarnya 296. Harusnya kan saya masukkan 100, keluarnya 100. Itu yang disebut efisien. Nah, terus saya cek masalahnya di mana. Oh, masalahnya di sini nih. Mengotorisasi kedatangan pasien itu kan nunggu 2 ya. Entriannya masuk, pasiennya datang. Kalau ini enggak, entriannya masuk, saya otorisasi, pasiennya datang, saya otorisasi. Padahal yang saya entry belum tentu pasiennya masuk. Jadi ini tuh harusnya disinkronize di sini. Makanya harusnya yang benar, ini saya kasih synchronize di sini. Dengan saya synchronize, masuk 100, keluar akan 100. Lihat ya, masuk 100, keluar akan 100. Ini salah satu contoh proses validasi. Jadi kita ngecek mana yang bottleneck, mana yang bermasalah, mana yang enggak efisien. Analisis waktu. Nanti waktunya saya masukkan 5 laporan darurat, mengklasifikasi, ngentry data pasien, dan seterusnya saya masukkan. Setelah saya masukkan, saya bisa menetapkan SLA. Oh, ternyata 1 pasien itu saya tangani 17 menit. Berarti dalam 1 atau 8 jam atau 24 jam, saya bisa nangani misalkan 52 pasien. Jadi kalau ada target direktur rumah sakit, UGD, 1 hari harus 200 pasien. Nggak bisa dengan resource yang ada, dengan proses yang ada. SLA-nya 1 pasien 17 menit. Jadi kalau saya 1 hari itu hanya nangani 52 pasien, nggak mungkin lebih. Terus kemudian human resource-nya saya masukkan. Saya punya perawatnya 2, call center-nya 2, ambulan lengkapnya 4. Nanti saya masukkan ke situ, saya bisa tahu kira-kira utilisasinya seperti apa. Oh, perawatnya ngos-ngosan, ini namanya over utilization. Di atas 99%, perawat sama paramedis. Tapi dokternya 50%, drivernya 33, ambulan standarnya banyak nganggur nih gitu ya. Ambulannya nggak efisien. Nanti saya adjust di depan. Business process simulation khususnya yang resource analysis itu bantu kita membuat pekerjaan kita efisien karena kita nggak perlu merekrut orang melebihi kebutuhan. Biaya juga bisa saya analisis. Ini sama aja mau pakai tools apapun ya. Bizagi boleh, Spark boleh, nanti course kita ada 2. Cuman dipahami business process modeling itu nggak bisa kita lakukan pakai Excel seperti yang dilakukan kementerian kita ya. Pakai Excel, pakai Word, nggak bisa. Logikanya harus pakai business process modeling yang benar. Apakah selesai? Orang berpikir belum. Itu baru tahap simulation. Sekarang kita pikirkan mana yang sebaiknya kita automate jadi software. Konsep dasar software datang. Kalau nanti ikut yang sistem analysis design, kelas saya, when do project begin, kata Alan Dennis, when someone sees an opportunity to create business value. Saya pengen layanan IT untuk apa? Untuk mempercepat pekerjaan saya, mengurangi biaya operasional. Ini yang dilupakan orang IT. Dapat tugas coding, ya sudah dia coding. Dia nggak care apakah yang saya buat
membuat ini mempercepat pekerjaan, mengurangi biaya, nggak care. Padahal tujuan bangun software itu untuk itu. Software yang berkualitas, kata IEEE, meet specified requirement, sesuai kebutuhan. Yang kedua, meet user expectation, ada benefitnya. Makanya kalau kita lihat kayak Gojek, benar-benar sesuai kebutuhan saya nggak perlu dari Bidakara, ini Bidakara ya, saya nggak perlu ke Jalan Catur di sini untuk nyari ojek, enggak. Saya panggil dia datang, begitu datang nggak ada yang, Pak saya ngerokok dulu ya, enggak. Ya kalau mau kayak gitu saya kasih poin 1 malah repot dia nanti. Sesuai kebutuhan dan murah. Sebelum naik, saya sudah tahu tarifnya. Jadi kalau ada tarif peak season yang kalau Jakarta jam 4 sampai jam 6, saya pilih mode transportasi yang lain karena harganya nggak masuk akal. Sesuai kebutuhan ada benefitnya. Software yang berkualitas itu seperti itu. Alan Turing datang karena pengen mengdekrip pesan Enigma yang tadinya kalau pakai manusia ratusan tahun jadi 3 sampai 4 jam. Ini nanti kisahnya bisa dilihat dari The Imitation Game ya filmnya ya. Nanti silahkan dilihat. Sejarah mencatat Alan Turing bantu manusia Perang Dunia Kedua yang tadinya akan puluhan tahun seperti Perang Dunia I ternyata hanya berjalan 3 tahun, hemat miliaran US dollar. Jadi sekali lagi, Alan Turing, von Neumann, Lutfizadeh, Quinlan, dan semua tokoh-tokoh computing datang untuk membuat pekerjaan lebih efisien, mengurangi cost, mempercepat waktu, meningkatkan income. Jadi nggak bisa kita beli hardware, beli ini tanpa pernah ngitung ROI sama BEP-nya. Setelah tadi saya simulasi, kalau kita analisisnya dari bisnis proses ya, saya simulasi tadi kan mengklasifikasi tingkat gawat darurat itu 5 menit tuh. Di sini itu kita akan ngecek mana proses yang bisa saya automate. Menerima laporan gawat darurat 4 menit, ini saya automate. Jangan, karena orang kecelakaan di jalan, telepon ke kita, gitu, yang terima komputer semakin stres. Jangan. Mengklasifikasi bisa tuh, karena sudah ada tahunan data yang ditentukan perawat itu bisa kita pakai untuk membuat pola, pakai decision tree, pakai machine learning untuk jadi if then, jadi rule. Jadi yang 5 menit itu nggak perlu lagi 5 menit, kita masukkan aja beberapa parameter, nanti komputer yang ngitung sendiri. Kalau tadinya 5 menit, saya putuskan ini yang akan saya automate nih. Ini yang akan saya automate, kalau tadinya 5 menit, sekarang dengan komputer, dia bisa 1 menit, karena sudah ada pola data mining masuk, 1 menit, SLA-nya berubah. Kalau tadi 1 pasien 17 menit, sekarang 1 pasien 8 menit. Loh, ini yang disebut bisnis proses automation yang benar. Apakah di Indonesia itu seperti itu? Enggak, ini yang sering saya ceritakan. Saya pulang Indonesia 2004, bikin KTP 3 hari, saya ikhlaskan, soalnya pakai mesin ketik sama pakai kertas itu tahun 2004 ya. Jadi KTP saya jadi 3 hari. 2 tahun kemudian KTP saya hilang, Bapak sekalian. Saya ngurus lagi. Kelurahannya ngomong, kita pakai komputer mas sekarang. Alhamdulillah. Berarti lebih cepat dong Pak. Oh enggak, kan pakai komputer canggih. Lebih lama. Jadinya 3 minggu. Aneh waktu itu. Saya mikir ini orang Indonesia goblok atau saya yang goblok ini kira-kira. Di Jepang itu pakai komputer 5 menit. Makanya ketika pakai manual 3 hari saya ikhlaskan. Tapi di Indonesia pakai komputer jadi 3 minggu. Aneh. Penderitaan orang Indonesia nggak selesai di sini. 2012 datang iktp yang tadinya sudah bagus-bagus manual 3 hari, pakai komputer 3 minggu, iktp 1 tahun. Kalau von Neumann, Alan Turing tahu perilaku orang Indonesia terhadap komputer, bangkit dari kubur dia goblok-goblokin kita. Orang Indonesia goblok udah bagus manual 3 hari. Ngapain pakai komputer jadi 1 tahun? Kita perlu mereform peran IT di Indonesia dalam urusan berhubungan dengan bisnis proses automation ya. Kadang kita lupa bahwa konsep dasar IT itu mengikuti ungkapannya Plato, necessity is the mother of invention. Jadi kebutuhan itu atau invensi itu, ide untuk bangun solution itu berangkatnya dari kebutuhan, bukan berangkatnya dari saya pengen gagah, saya pengen canggih, saya pengen pakai jargon revolusi industri keempat, bukan. Jadi komputer datang itu Bapak sekalian supaya pekerjaan lebih cepat, lebih murah, lebih profitnya lebih banyak, ngurangi biaya operasional. Kita belajar dari sejarah juga sama, mulai dari Charles Babbage, Frederick Taylor, Alan Turing, Lutfizadeh, Quinlan, sampai ke Larry Page, Sergey Brin. Kenapa Larry Page, Sergey Brin itu nggak pakai mesin pencari ala Yellow Page yang dibuat oleh Jerry Yang? Jerry Yang pakai Yellow Page modelnya. Kalau Larry Page, Sergey Brin enggak, dia pakai robot. Robot dia sebar ke semua IP address yang ada, servernya nyari sendiri, ngumpulkan, ngindeks data, terkumpul banyak, pusing mereka. Berarti saya harus buatkan algoritma untuk meranking, jadilah PageRank. Gunanya PageRank untuk apa? Efisiensi. Saya ketika nyari tahu, muncul semua tahu yang sesuai dengan keinginan saya, gitu ya. Makanya dibuat PageRank itu algoritmanya. Dan ketika saya nyari tahu, kenapa kok muncul di bawahnya relevant feedback namanya? Ada tahu gejrot, ada tahu Sumedang, untuk bantu kita, untuk mempercepat pekerjaan kita. Jeff Bezos tadi juga sama, untuk membuat decision support di kepala kita jadi lebih cepat, karena saya nggak perlu lagi searching kemana-mana untuk nyari buku yang berhubungan dengan buku saya. Software engineering juga sama, zamannya waterfall-nya Winston Royce, XP, dan Scrum di era Agile, Ken Beck, Ken Swaber, Jeff Sutherland, sama. Pertanyaannya adalah, when do project begin? When someone sees an opportunity to create business value, kata mereka. Ini yang tadi saya ceritakan. Kalau di Indonesia kayak gini, ini ada masalah. Kita perlu mereform peran IT di Indonesia, kembalikan ke awal untuk kementerian-kementerian
please jangan beli teknologinya dulu. Kalau ada vendor datang, itu dipahami. Ini maksudnya apa toh? Gitu. Karena apa? Arsitektur wins over teknologi. Kata Maurice Ferguson, ini jadi hukum ke-48 software engineering. Desain arsitekturnya di DSDM-nya dulu, semuanya sudah siap, baru adopsi teknologi yang pas. Kalau kita ngikutin vendor datang, kita beli, rugi. Ada vendor hardware datang, Pak beli Pak SSD Pak untuk 20 tahun ke depan, rugi. Langganan internet kita bayar di depan untuk 20 tahun ke depan, rugi. Karena apa? Infrastruktur itu ngikutin hukumnya Moore sama hukumnya Cooper. Moore mengatakan price and performance of processor is half, paruh setiap 18 bulan. Cooper mengatakan wireless bandwidth doubles setiap 2,5 tahun. Jadi maknanya apa? Harga itu akan makin murah setiap 2 tahun. Divisi IT bukan cost center tapi efficient center. Itu yang ketiga. Yang keempat, semua keping-keping puzzle yang tadi kita ceritakan, kita lihat helikopter view-nya dalam bentuk enterprise architecture. Perusahaan saya atau organisasi saya mulai rame, gede, rotasinya juga mengerikan, keluar masuknya, proses bisnisnya masih terpecah-pecah, kita rapikan di sana, data juga tersebar nggak jelas, aplikasi banyak yang dibuat, setiap unit buat aplikasi sendiri, pengadaan infrastrukturnya nggak terkontrol. Nah, ini semua nanti kalau lihat di laporan-laporan digital transformation di berbagai tempat, kayak Intel itu mirip-mirip ya masalahnya. Kantornya makin banyak, makin bingung pengelolaannya, datanya tersebar, setiap kantor, setiap cabang bikin data sendiri-sendiri, aplikasinya makin semrawut, pimpinan bikin rencana strategis, nggak pernah nyambung dengan implementasi di bawah. Visi misi yang di atas nggak pernah connect ke proses bisnis, nggak pernah connect ke teknologi. Dell juga sama. Ada masalahnya itu masalah organisasi, ada juga masalahnya itu masalah di divisi IT-nya. Dari semua masalah ini kita sebenarnya pecahkan dengan membuat enterprise architecture. Orang kemudian rame jargon IE di JobsDB, di Glassdoor, di Jobstreet juga rame, banyak yang nyari enterprise architect. Yang intinya orang itu pengen membuat cetak biru, menselaraskan visi misi organisasi dengan proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Orang makin tahu manfaatnya. Oh, bisa saya pakai untuk merger, bisa saya pakai untuk memetakan proses bisnis, bisa saya pakai untuk membuat proses bisnis inline dengan strategi korporat, bisa saya pakai untuk menentukan kebijakan pembelian infrastruktur IT, dan seterusnya. Orang kemudian ramai buat, supaya bisa buat IE, ada framework, Zahman, TOGAF, dan seterusnya. Setelah orang buat ini, orang bingung lagi karena apa? Ternyata John McLeod nulis satu paper yang bagus, Enterprise Architecture is dead, too much inbreeding. Jadi nggak bisa nafas. Karena apa? Kalau kita jadikan buku ada 500 atau 1000 halaman, berbentuk statis cetak, toolsnya terpisah-pisah, semua dimensinya nggak nyambung antara resiko, meskipun sudah diadopt tapi nggak nyambung. KPI, standar regulasi, semua dimensi juga nggak nyambung. Nah, TOGAF juga nggak banyak bantu karena TOGAF itu framework yang generik, bukan framework kayak COBIT. Dia sudah ada parameternya yang bisa kita ikuti, kita buatkan Excel untuk surveinya gampang. TOGAF itu lebih open dia. Efeknya apa? Panduan praktisnya nggak ada, desain-desainnya nggak terverifikasi, overkill dia. Kalau kita pakai semuanya, padahal yang kita kerjakan UKM nggak akan dapat, malah ngos-ngosan. Kita punya ide, hasil eksperimen selama 10 tahun untuk membuat integrated multidimensional IE itu, yang nanti semuanya kita sambungin, komponennya ada 6. Jadi konsep kita itu, saya pengen comply dengan standar, metodenya nggak kayak TOGAF yang rumit, saya pengen sederhanakan, multidimensi, knowledge transfernya berjalan terus-menerus dan iteratif, pakai tools yang satu, karena IE itu nanti jadi roadmap-nya saya pengen manage di tempat yang sama juga. Multidimensi, proses bisnis benar-benar nyambung dengan data, butuh data apa, menghasilkan data apa, pakai aplikasi apa, proses itu, jadi saya bisa tahu berapa persen di organisasi saya yang proses bisnisnya sudah saya automate, standar regulasi juga nyambung, visi misi strategi ada di atas, pekerjaan ini kira-kira menimbulkan risiko apa, nanti risk registernya kita masukkan ke sini, KPI apa yang kita kejar, ada di bawah. Nggak hanya 1-2 proses, tapi ribuan proses. Standar EPQC itu punya 477 proses, INSW kita kerjakan 508, DJPK ini 861, Pertamina EP punya 1254, KPK yang kita kerjakan, kita update tahun ini juga 1168, Ristek Dikti punya 2300, Pembangkitan Jawa Bali ya PJB punya 1500, anak perusahaannya PJBI punya 600, BPT punya 616 proses bisnis. Yang kayak gini ini, nanti ini 1 ya, 2, 3, itu sampai ratusan proses yang tadi saya sebut. Saya punya dashboard Enterprise Architecture itu, kalau saya klik visi, misi di sini, saya bisa ngecek visi, misi organisasi saya apa. Ketika saya telusuri ke dalam, biasanya pakai balance scorecard ya, saya telusuri ke dalam, strategi program, ada program melakukan optimasi dan mengembangkan aplikasi infrastruktur IT, itu kalau saya klik kanan nanti muncul BISPRO, bisnis proses apa saja yang berhubungan dengan melakukan optimasi itu. Jadi program melakukan optimasi yang dalam strategi penyiapan kapabilitas IT, strategi perusahaan,
programnya melakukan optimasi, itu ada di proses bisnis yang mana diimplementasikannya. Para board of director yakin bahwa visi misi perusahaan itu nyambung dengan proses bisnis yang ada di bawah. Nanti kalau saya klik, keluar proses bisnisnya. Proses bisnisnya sendiri urut dari level atas, ini yang EPQC juga kita yang terjemahkan. Level 1, kalau EPQC mulainya dari level 1, level 2, level 3, ini kan, sampai kemudian efficiency management ini proses ini nanti kita simulate kayak tadi, ini nggak perlu saya ceritakan lagi, sampai kita bisa tahu proses itu sudah valid atau belum, SLA-nya berapa, oh ternyata satu pengelolaan manajemen bisa dilakukan selama 19 jam, 19 jam itu berarti 3 hari. Jadi nggak bisa manajer yang ngurusi ini ngomong bahwa, oh dalam 1 bulan kita bisa melakukan 100 pengelolaan efisiensi manajemen. Nggak bisa, karena paling 7 kali 3 udah 21. Human resource-nya bisa saya atur, saya ngerti mana yang under dan mana yang over. Ini tadi sudah saya ceritakan. Risiko, begitu saya klik risk taksonominya ada di sini. Level atas, sub bawahnya, kepatuhan, itu ada sub lagi, etika kecurangan, ada sub lagi misalkan dampak lingkungan. Risk-nya ada di sini. Risk pencemaran lingkungan itu punya owner namanya teknisi pemeliharaan. Supaya nggak terjadi pencemaran lingkungan, ada kontrol resiko. Kalau sudah terjadi resiko, mitigasi resiko yang sebelah kanan. Untuk mengurangi dampak resiko, mitigasi resiko. Kalau pencemaran lingkungan ini saya klik kanan, view all diagram, nanti keluar proses bisnis apa saja yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Jadi saya tahu aktornya juga otomatis. Jadi saya bisa tahu kira-kira yang saya salahin akan siapa kalau terjadi pencemaran lingkungan gitu ya. Ini akan sangat bantu perusahaan-perusahaan kayak pembangkitan ya. Kalau punya proses bisnis kayak gini, pembangkit mati, itu saya klik kanan, saya tahu prosesnya apa saja, siapa ownership-nya, siapa aktor. Tinggal saya kumpulkan semua yang berhubungan, nggak semua pegawai saya kumpulkan, nggak. Dashboard-nya bisa kita bangun untuk menentukan mana yang risiko tinggi, sedang, dan rendah. Matriksnya keluar secara otomatis. Kalau kita pakai Spark EA, keluar secara otomatis. Oh ternyata risiko arsip hilang itu ada di proses mengarsip dokumen pembayaran gaji misalkan gitu ya. Matriksnya keluar secara otomatis. KPI, organisasi punya KPI, hierarkinya dari atas kayak tadi, taksonomi, ke bawah sampai mengakuisisi membangun misalkan penyelesaian WO. KPI penyelesaian WO itu dikejar oleh proses mana saja, klik kanan aja nanti langsung keluar, oh 4 proses itu yang mengejar KPI penyelesaian WO, aktornya siapa juga ketahuan, enterprise architecture. Penyelesaian KPI itu saya bisa buatkan dashboard seperti ini, jadi saya tahu mana yang tercapai, mana yang tidak. Peraturan, proses bisnis itu merefer ke peraturan apa sih? Oh, peraturan perusahaan itu ternyata ada 2, regulasi sama standar. Standar itu ada integration, manajemen sama technical. Manajemen standar itu ISO. Kalau saya tanya, ISO 27000 itu dipakai nggak mas? Oh dipakai pak untuk data security. Dipakainya di mana? Ya pokoknya data security. Clear-nya di mana? Nggak ada yang bisa jawab. Kalau kita punya IE, kita tahu ISO 27000 itu dipakai di mana, tinggal klik kanan aja, nanti keluar, oh ternyata proses bisnis ini yang berhubungan dengan ISO 27000. Karena saya konekkan di bagian atas, standar tata kelola kita konekkan ketika kita nyusun proses bisnis. Demikian juga dengan urusan aplikasi, yang FVF saya bantu banyak, udah tahun keempat ini berarti udah jadi services di sana, kita yang bantu untuk services juga. Jadi arsitektur aplikasinya solid, FVF itu punya core sama non-core, yang core punya Viv Apps punya modul, semuanya ketahuan. Jadi kalau ada rotasi programmer nggak ada masalah. Jadi mereka tinggal ngeklik, mereka tahu bahwa dealer profile, ada main dealer, itu use case diagramnya seperti ini, prosesnya seperti ini, user interface-nya kayak gini. Ini di awal kita mereverse engineering 5.000 modul. Setelah reverse engineering-nya selesai, kita memaintain sekarang. Kemudian kita membuat governance untuk pengembangan aplikasi. Semua vendor-vendor FVF itu kita yang mentrain supaya mereka bisa mengembangkan sistem spek yang selevel atau comply dengan IE yang dibangun. Rotasi pegawai tinggi nggak ada masalah, karena apa? Bahkan ngakses tabel apa aja ketahuan di IE-nya. Kemudian teknologi standar, kalau aplikasi Ellipse ini tadi di mana servernya, pakai platform apa, nanti ketahuan. Arsitektur, teknologi. Matriksnya juga keluar secara otomatis kayak gini, jadi saya tahu Lotus Domino itu ternyata masih dipakai di agenda korporat gitu ya. MariaDB-nya masih dipakai gitu ya. Jadi kalau kita ada 2 nih Oracle database, dua-duanya diperpanjang lisensinya deh, kita cek aja. Oh ini nggak ada yang pakai kok Oracle database 10-nya, ini nggak usah deh, anggap aja ini obsolete. Termasuk juga yang lain. MySQL ini sekarang dipakai di Amio, tapi Amio-nya sudah mau kita ganti dengan yang lain, pakai database yang lain, semuanya pakai Oracle misalkan, berarti ini udah nggak perlu kita pakai. Nah ini yang kita udah implement di banyak tempat, ini clear. Nah yang kelima, Big Data, IoT, Business Process Automation, Enterprise Architecture ini ternyata berhubungan erat dengan perubahan tren profesi di computing. SDM itu mengalami perubahan, tadinya orang
generalis ya, generalis itu saya nggak perlu mendalam, saya tahu kulit-kulitnya aja tapi tahu banyak. Masa itu selesai. Masa generalis itu sudah selesai, sekarang masuk masa ke spesialis. Spesialis itu saya tahu satu hal detail dalam, orang lain nggak tahu sampai sedalam saya, spesialis. Tapi ternyata spesialis ini timbul masalah nanti. Karena apa? Orang yang terlalu intens dengan bidangnya asosial. Makanya kalau lihat di kampus, anak pinter coding tapi nggak bisa ngomong. Ini masalah. Karena apa? Nah, nanti setelah ini saya ceritain. Jadi ini kemarin kita diskusikan di Profession Trend. Computing solution itu bergeraknya seperti apa? Sampai orang keluar solusi. Ada orang jualan musik seperti di Stara ya, di mall-mall. Tiba-tiba dia kok nggak laku lagi nih. Kok nggak laku lagi? Dia kemudian ngajak diskusi dengan bisnis analis yang biasa ngurusi atau bisnis konsultan lah ya. Aku punya bisnis jualan musik kok nggak laku lagi ya, bisnis analis. Bisnis analis kemudian berpikir, Pak, gimana kalau jualan lewat internet saja? Oh, oke lah, setuju saya. Oke, kita mulai desain sistemnya nih Pak, panggil sistem analis. Lihat ya cara kerjanya. Apa yang terjadi di era GAFAM dan startup bisnis, Google, Apple, Facebook, Amazon, dan Microsoft, they don't care dengan bisnis analis, sistem analis. Mereka buat satu naming baru yang mereka sebut product manager. Aku nggak peduli itu namanya mau bisnis analis atau sistem analis. Aku butuh satu orang yang ngerti sistem arsitektur dan ngerti bisnis, tapi juga ngerti UI UX. Jadi lihat nih, Mas. Dan dia bisa ngomong ke saya menjelaskan itu. Saya nggak butuh bisnis analis dan sistem analis yang nggak bisa ngomong. Saya butuh sistem analis dan bisnis analis yang bisa menyampaikan ide, kreatif, produktif, adaptif. Namingnya makanya sekarang product manager. UI UX ngerti, sistem arsitektur ngerti, bisnis analis ngerti. Ini perubahan paradigmanya kayak gini nih. Project manager itu dulu kita nyangkanya bahwa ini orang keren ini yang mengelola project. Sekarang banyak yang berubah ke administrative work. Makanya kadang-kadang saya nggak pengen project manager saya itu hanya ngurusi administrasi, hanya ngurusi BBS, cuman marah-marah kalau enggak, saya pengen dia terlibat. Sekarang orang mengandalkan Scrum project manager. Yang ini juga orang Scrum nanti ngamuk karena di Scrum itu role-nya ada 3 ya. Product owner, Scrum master, sama development team ya. Project manager ini tolong dipisah nih. Scrum master bukan project manager loh ya. Scrum master nggak nangani dan seterusnya. Tapi sekali lagi, GAFAM dan startup bisnis nggak mau peduli. Aku butuh satu orang project manager yang dia menjalankan Scrum. Saya nggak butuh project manager yang administratif. Makanya kalau kita lihat sertifikasi PMP itu dulu nomor 1 terus ya. Sekarang mulai turun gitu ya. Karena apa? Project manager yang bisnisnya ini bisnis jualan musik, bikin aplikasi, tapi dia hanya ngurusi administratif, ya will die lah dia. Ini nggak bisa. Makanya digantikan kayak Scrum Project Manager. Sistem speknya sudah dibuat oleh product manager, dia juga sudah menyiapkan arsitektur untuk tahapannya. Scrum Project Manager yang mikirin, mulai di coding. Coding itu juga dulu profesinya mobile developer, full stack developer, kita trainingnya juga ada. Cuman lagi-lagi startup bisnis itu melihat bahwa namanya terserah lah mau apapun, tapi aku pengen supaya sistem spek ini bisa diubah dan dia nggak harus waterfall gayanya, sambil desain, sambil coding, saya butuh software engineer. Makanya kalau lihat JobsDB itu nggak spesialis, nggak detail dia sebut Android programmer, enggak, tapi nyebutnya software engineer. Karena apa? Saya butuh web developer, mobile developer yang bisa menyajikan idenya dengan lebih baik, bisa ngomong dengan baik. SDM yang kayak gini nih yang kemudian kita tidak sebut generalis, bukan spesialis juga, tapi namanya versatilis. Kalau lihat perkembangannya menuju ke versatilis. UI UX mulai dibangun, memperkuat pekerjaannya si product manager tadi, database-nya mulai dikerjakan. Kalau aplikasi Truth sampai kayak gini aja, enough, udah selesai. Paling software kualitas assurance lah, kita testing, selesai. Jadi kalau di sebelah kiri disebut product management, sebelah kanan disebut software engineering. Aplikasi CRUD selesai sampai di sini. Tapi ternyata urusan kita nggak selesai, karena apa? Kalau cuma jualan musik, kita listing seluruh produk, nggak bisa. Saya harus segmenkan pasar saya supaya produk yang saya tampilkan sesuai dengan siapa yang masuk. Saya butuh data analis, saya butuh orang yang menganalisis data. Kalau sampai ke level statistik, informasi, biasanya data analis. Kalau sampai ke memining data scientist. Terus kemudian data scientist ini butuh lebih teknis, karena data scientist biasanya gede. Lowongannya juga nggak banyak yang data analis. Mereka nyebutnya, udahlah saya data scientist. Aku nggak peduli namingnya apa. Pokoknya orang yang menganalisis data bisa ngomong ke saya. Lagi-lagi versatilis muncul di sini. Technical aspek AI ML engineer. Kita putuskan pakai decision tree yuk. Kita pengen membuat ID tree, kelebihan-kelemahannya. Oh, kita pakai SMA 5 yang dibuat Queenland saja. Ternyata begitu saya masukkan ke pola data saya, noise-nya banyak. Nggak bisa pakai decision tree yang gaya SMA 4.5, disinilah peran peneliti. Ngimprove peneliti, dibuatlah
Kayak Mantas membuat Cradle Decision Tree, Abelan membuat Cradle C4.5, dan seterusnya. Penelitinya mulai datang, mengimprove hasil improvementnya. Kalau peneliti di kampus, dia publikasi dalam bentuk jurnal, paper di jurnal gitu ya. Kalau penelitinya di perusahaan, dia jadikan, daftarkan hak paten, merek dagang, rahasia dagang, dan seterusnya. Hasil dari itu dia serahkan ke ML Engineer ngomong ke data scientist mengubah jadi pola, serahkan ke software engineer, software saya jadi bagus. Netflix, kalau kita klik, saya habis nonton Umbrella Academy misalkan, itu saya buka Netflix, karena Anda nonton Umbrella Academy, film-film ini seru loh, dekat dengan Umbrella Academy. Dia buatin pola untuk saya. Ini disebut data science. Aplikasinya sudah jadi, saya butuh sistem administrator, saya butuh network engineer, saya butuh cloud engineer. Nih, mulai digantikan. Saya nggak peduli mau mainnya itu, mau dia bisa Linux, mau bisa apa, atau dia harus ngurus jaringan. Pokoknya saya butuh orang yang ngurusin infrastructure, dan nanti kita akan developnya cloud. Makanya sekarang lowongannya kebanyakan cloud engineer. Lagi-lagi versatilisnya muncul. Saya pengen supaya development sama operation itu nyatu, smooth jadi satu. Saya butuh DevOps engineer. Saya pengen aman, cyber security engineer muncul. Aplikasinya sudah jadi, sudah jalan, kemudian yuk kita rilis. Keluhan datang, ditangani oleh technical support, supaya berkelanjutan. Ada orang yang harus ngurusi IT service management, pegang sertifikasi IT, IL misalkan gitu ya, ini ada di atas IT service manager. Nah, ini disebut service operation. Supaya power abuse-nya nggak ada, IT auditornya datang, helikopter view-nya pengen lihat dengan gamblang enterprise architect, yang ngelola enterprise architecture, dipimpin oleh chief technology officer atau chief information officer. Ini disebut dengan IT governance. Nanti cerita semua hal ini, best practice yang sudah kita lakukan di pengembangan produk ini, kita ceritakan detailnya di kelas oleh siapa? Dosen. Yang sudah jadi body of knowledge, jadikan buku textbook ditulis, jadi pengajar lain nanti basisnya dari buku textbook itu, misalkan tugasnya si dosen ini. Nah, yang di atas ini disebut computing research. Ini sedikit cerita, story bagaimana orang komputer kerja di era sekarang dengan sedikit perubahannya. Jadi kalau kita lihat tadi, orang berubah dari generalis, spesialis ke versatilis. Versatilis itu spesialis yang punya passion. Kalau istilahnya Albert Einstein itu dia ngomong, ketika ditanya, oh Anda genius ya? No, I am not genius. I have no special talent, kata dia gitu. I am only passionate, curious, kata dia gitu ya. Saya orang yang passion saya memang pengen mencari tahu. Larry Page sama Sergey Brin itu di Google membuat peraturan innovation time off 40 jam kerja, itu 20%-nya tolong dipakai untuk bukan mengerjakan pekerjaan kantor, pekerjaanmu sendiri yang kamu senengi. Jadi satu hari itu kamu pakai untuk mengerjakan pekerjaanmu sendiri. Sejarah mencatat 50% produk Google yang laku sekarang itu bukan dihasilkan dari jam kerja kewajibannya Google, tapi 8 jam kerja per minggu yang dilakukan oleh pegawainya yang dia mengerjakan sesuatu yang dia senangi. Kalau istilahnya Steve Jobs itu ketika ditanya, apa yang membuatmu nggak berhenti? Saya mencintai pekerjaan saya punya passion, dan saya punya visi untuk membuat komputer for ordinary people, kalau kata Steve Jobs gitu. Dan kenapa produkmu jadi laku dan unggul? Saya berpikir berbeda, saya ngomongnya gampang. Di Amerika ada riset namanya Index Fox ya, Index FOG. Index Fox-nya semakin kecil, itu semakin orang pendidikannya semakin rendah untuk bisa paham apa yang diomongin. Steve Jobs itu Index Fox-nya 6, maknanya apa? Cukup anak kelas 6 SD, belajar 6 tahun di SD, itu ngerti apa yang diomongin oleh Steve Jobs. Kalau tokoh-tokoh komputer itu biasanya 12. Itu kalau 12 berarti lulus SMA atau college ya, masuk ke universitas dia baru ngerti. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, berubah ke versatilis ya kan. Termasuk dosen. Dosen itu dulu hanya dituntut paper publication yang istilahnya research contribution, tapi sekarang ke people contribution. Buat produk yang bagus, daftarkan IPR. Kondisi di Indonesia, mahasiswa dosen sibuk dengan kuliah. Kita kebanyakan mata kuliah, kebanyakan SKS. Saya dulu di Jepang itu hanya belajar 100 SKS untuk lulus S1. Satu minggu itu saya hanya belajar 3 mata kuliah ya. Ada batasan SKS yang nggak boleh diambil itu 18 itu sudah haram hukumnya kalau di Jepang. Karena apa? Orang udah nggak bisa mikir itu. Gitu. Kalau kita bagi 3 berarti ada 6 mata kuliah. Idealnya sekitar 3 mata kuliah. Gitu. Efeknya apa? Dosen tidak update materi. Dosen pekerjaannya sakdus, gajinya saksen. Secara teori kebutuhannya Maslow, dia masuk ke basic needs. Ini membuat sibuk, tapi pendapatannya nggak besar. Males ngupdate materi, kurikulumnya obsolete. Ada kampus-kampus yang menempuh cara stupid dengan apa? Yuk kita buat aja supaya saya nggak perlu bayar dosen untuk ngecek tugas ujian. Soalnya semuanya dibuat multiple choice saja. Ini yang merusak otak mahasiswa kita. Saya ketika kuliah di Jepang sejak semester 1 nggak pernah dapat soal multiple choice. Mahasiswa dosen terpengaruh, sertifikasi
sertifikasi industri harus punya, efeknya malah sibuk persiapan ujian sertifikasi yang lagi-lagi multiple choice, malah melupakan textbooks yang legendaris. Kita melupakan Witten, melupakan Alan Dennis, melupakan Vlacek, melupakan Ian Sommerville, melupakan Roger Placement hanya untuk ngapalin soal-soal ujian sertifikasi. Ini masalah. Efeknya apa? Setelah 4 tahun kemudian, lemah analisis, kalau diajak debat, kalau menurut saya kok kayak gini ya Mas ya, oh berarti nggak boleh ya Pak ya? Jadi hidup disangka boleh dan nggak boleh, hidup itu disangka hanya 4, nggak kreatif, nggak adaptif, level knowledge-nya C1 sama C2 taksonomi belum ya. Belum itu membuat taksonomi tingkat kesukaran soal, orang memahami sesuatu itu dari C1, C2 itu yang bisa dibuat multiple choice, kalau sudah mulai C3, C4 nggak bisa dibuat multiple choice. Jadi kita harus reform ini, DM kita dari generalis menuju spesialis dan nggak tukang hafal. Charles Darwin kan menyebut satu ungkapan yang bagus, bukan yang paling kuat dan yang paling pintar yang bertahan, tapi orang yang bisa beradaptasi. Brandmatics ini perusahaan training, kalau saya berpikirnya nggak adaptif ketika COVID itu datang, hancur ini. Makanya begitu COVID datang, nggak perlu nunggu 1 bulan, saya langsung edukasi pasar, kita buat 1 hour seperti ini, saya pivoting bisnis, training-training saya ubah jadi bukan lagi offline, tapi online. Kita mengubah bisnis Brandmatics jadi seperti ini karena adaptif. Kita harus adapt gitu. Jadi kita butuh versatilis, kita encourage kampus untuk punya business center, tempat para mahasiswa dan dosen latihan untuk mengubah dari research contribution menjadi people contribution. That's all. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.